Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Basren atau Barisan Republik Ngoding. Di sini kita memiliki mind mapping di belakang teman-teman ini. Ya, di sini merupakan rangkuman dari materi-materi pada day 1 untuk OSJUR kita, pertemuan sebelumnya. Sebelum kita memulai presentasinya, jadi kita akan memulai dengan perkenalan lagi terlebih dahulu. Saya sendiri di sini sebagai pembawa acaranya. Saya Firdaus Yuswana Handana Putra dan juga ketuanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arif. Kenalkan, nama saya Andi Hermansyah. Kenalkan, nama saya Tribudi Dua Mukti. Kenalkan, nama saya Yusuf Nati Sitoko. Perkenalkan, nama saya Rizka Walidaha. Dan perkenalkan, nama saya Rahmat Jendela. Baik, kita akan langsung memulai ke bagian pembahasan materi-materinya. Stay tune. Oke, jadi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu KMO. KMO itu apa? KMO itu kepemimpinan manajemen organisasi. Oh, jadi kepemimpinan manajemen organisasi. Kepemimpinan itu apa ya? Kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi dan menggerakkan orang lain demi suatu tujuan bersama. Oke. Jadi jenis-jenis kepemimpinan itu apa ya? Terbagi beberapa bagian. Yang pertama, demokrasi, otoriter, transformasional, dan kondisional. Oke, selanjutnya tadi kita udah tahu kepemimpinan. Sekarang kita masuk ke manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan dan perorganisasian sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Apa itu manajemen fungsinya? Yang pertama itu ada planning. Planning adalah perencanaan. Yang kedua adalah organizing, pengaturan, actuating adalah pelaksanaan, controlling adalah pengawasan, evaluasi adalah evaluasi semua hasil. Oke, jadi selanjutnya ada organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi benar. Unsur manajemen ini. Unsur nggak? Pakai nggak? Oh ya udah, ulang ya. Lalu untuk unsur-unsur dari manajemen itu apa aja? Unsur-unsur dari manajemen itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu adalah manusia. Yang kedua adalah mesin atau alat. Yang kedua adalah market, yaitu pasar. Yang kedua adalah money atau money, yaitu uang. Yang kelima adalah metode adalah cara. Oke, langsung aja ya. Ya. Organisasi itu apa ya? Organisasi adalah kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi, kepemimpinan dan manajemen itu semuanya terkait semuanya ya. Ya. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini apa ya? Kepemimpinan menekankan bagaimana seseorang pemimpin menggerakkan orang lain dengan perencanaan dan manajemen yang baik. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Oke. Jadi untuk materi KMO ya, kesimpulannya itu tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu materi Hima Intek. Ya, silakan. Kita tes nih. Manfaat Hima apa ya? Buat kita buat individu, manfaat Hima apa ya? Manfaat bagi individu adalah menyalurkan minat, bakat, dan mengembangkan kemampuan melalui akademik kegiatan Hima in-house. Lalu manfaat untuk jurusan apa ya? Kalau untuk jurusan, membuka jaringan komunitas, kegiatan pengembangan karir, dan peluang kerja lebih luas. Jadi fungsi dari pengenalan Hima ini tadi itu untuk membangun budaya kita dalam informatika, dan budaya itu budaya berkaya dan budaya berkontribusi. Contohnya gimana itu? Yaitu mendorong mahasiswa untuk aktif berkontribusi, berdaya asing, serta berinovasi dalam pengembangan diri dan peradaban sains. Untuk struktur organisasi Hima, apa perlu disebutkan? Baik, struktur organisasi dari Hima Intek di
Inventarisasi Teknologi Digital. Jadi yang pertama pastinya ada ketua dan wakil ketua. Lalu yang kedua ada sekretaris dan bendahara yang masing-masingnya memiliki wakil juga. Lalu setelah itu ada beberapa divisi di struktur organisasinya. Tapi akhir-akhir ini berubah menjadi departemen. Itu yang pertama ada departemen SDM sebagai penyedia tenaga kerja dan juga kaderisasi. Lalu yang kedua ada departemen Kominfo sebagai narkoba antara hima dan juga mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada departemen Humas sebagai pengatur hubungan internal ataupun eksternal. Yang terakhir ada departemen pengembangan yang memfasilitasi minat dan bakat dari mahasiswa. Tentunya hima itu sendiri mempunyai misi ya. Jadi misinya apa aja ya? Pertama, misi dari Hima Intek itu sendiri yang pertama memfasilitasi pengembangan kemampuan akademik maupun non akademik dari mahasiswa. Yang kedua adalah menguatkan solidaritas antar mahasiswa informatika. Yang terakhir adalah mengelola tata kelola organisasi Hima Intek dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Wah, baiklah. Oke, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga yaitu materi TPO. TPO apa itu TPO tadi? TPO itu adalah teknik persidangan organisasi. Sidang itu apa ya? Persidangan. Persidangan itu adalah forum resmi untuk mengambil keputusan berorganisasi. Sidang itu jenis-jenisnya ada apa aja ya? Jenis-jenis sidangnya ada sidang pleno, dihadiri seluruh peserta, sidang komisi, dihadiri sebagian peserta, sidang paripurna, mengesahkan hasil keputusan. Untuk unsur-unsur sidang bisa dijelaskan lagi? Untuk unsur sidang ada tata tertib, Iya. waktu, tempat, acara sidang, perangkat sidang, presidium atau peserta. Oke, jadi tadi ada tata tertib untuk sidang. Tata cara untuk sidang itu berarti apa aja ya? Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat, terus yang kedua dipimpin oleh presidium, yang ketiga peserta berbicara dengan izin presidium, lalu yang keempat presidium mengatur waktu bicara dan jalannya sidang, lalu yang terakhir ada mekanisme instruksi dan voting. Itu banyak istilah-istilah yang aneh juga ya. Bisa disebutkan mungkin beberapa istilah penting yang ada dalam sidang? Istilah pentingnya itu ada interupsi, Ya. lobbying, skorsing, voting, quorum, walkout, deadlock, pending, dan pencerahan. Interupsi tadi apa ya? Interupsi itu yaitu izin berbicara memotong sidang. Oke. Untuk aturan dan hak peserta. Jadi di dalam sidang itu ada berapa peserta? Nah, untuk aturan itu ada yang pertama peserta penuh, Ya. itu pengurus anggota yang punya hak bicara, suara memilih dan dipilih. Lalu yang kedua ada peserta peninggal yang punya hak yaitu hanya hak berbicara. Lanjut. Jadi dalam sidang itu kita juga sering dengar tuh satu ketuk dua ketuk. Mungkin bisa dijelaskan itu ketukan-ketukan dalam sidang. Oke, jadi ketukan di sidang itu tidak sama dan ada beberapa macam. Yang pertama, satu ketukan yang berarti serah terima palu kepada presidium yang lain atau keputusan sementara dan skorsing. Terus yang kedua, ketukan 2 kali itu biasanya digunakan untuk istirahat di ruang forum. Dan 3 kali ketukan itu berarti menutup atau membuka sidang dan mengesahkan keputusan. Oke, terus yang ketiga, 3 kali ketukan itu berarti membuka atau menutup sidang dan mengesahkan keputusan. Terus yang terakhir, lebih dari 3 ketukan berarti itu untuk menenangkan sidang yang sedang ricuh. Jadi yang nutup palu itu pasti presidium. Tapi di atas sidang itu ada 3 orang. Bisa dijelaskan 3 orang itu fungsinya apa? Oke, jadi di sini terdapat 3 presidium. Terus presidium pertama tugasnya adalah memimpin sidang. Terus yang kedua, presidium kedua memberi izin interupsi dan mengatur waktu. Dan yang terakhir presidium 3 mencatat notulensi. Terus sikap dari presidium itu harus tegas, disiplin, netral, sopan, dan bijaksana. Fungsi ada berapa? Saya sebutin satu-satu saja. Terus yang pertama, point of order, point of information,
clarification, privilege, justification, question, view, solution, dan teknik. Boleh kalau yang mau tahu sebutin saja, saya jelasin. Oh, untuk point of order itu untuk apa ya? Point of order bertujuan untuk mengatur jalannya sidang. Oke. Lalu selanjutnya yang point of solution. Point of solution bertujuan untuk memberi solusi seperti ya bahasa Inggrisnya. Oh, gitu ya. Ya. Oke, jadi kita tahu ini mengatur tentang bagaimana persidangan berlangsung dalam organisasi. Sekian dari saya untuk TPO ini. Kita akhiri saja acaranya. Oke, sekian saja presentasi dari kita kelompok Basreng. Bila ada kesalahannya mohon maafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Basreng. Basreng.